Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman geriatriker yang sudah bergabung. Di sini ada Dokter Tami, Dokter Arti juga sudah hadir, dan Mbak Yudia Foy. Kembali lagi bersama saya Tia Rahma di Geri Talks episode hari ini. Sekedar untuk mungkin memperkenalkan kepada teman-teman yang hari ini baru join. Geriatriker adalah suatu media edukasi untuk kesehatan usia lanjut. Bisa memang kita sebagai anak-anaknya yang mungkin mengikuti perkembangan kesehatan orang tua kita, atau bahkan orang tua kita sendiri pun silahkan boleh mengikuti geriatriker ini supaya mendapatkan info-info terkini mengenai kesehatan usia lanjut. Hari ini topik kita merupakan topik yang sangat penting karena memang beberapa minggu lalu kita memperingati World Diabetes Day, dan memang agak terlambat kita untuk membahas, tapi karena memang hari ini para narasumber yang memang ahli di bidangnya baru ada waktu, jadi kita akan membahas mengenai pengelolaan diabetes pada usia lanjut malam ini. Nanti akan ada 2 orang dokter spesialis yang memang masing-masing ahli di bidangnya. Yang pertama Dokter Marina Apriliawati, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes yang merupakan staf Rumah Sakit Fatmawati. Dan juga ada Dokter Arti Indira, spesialis gizi klinik, yang juga semua teman-teman juga pasti sudah banyak sekali mengenal beliau. Nah, sekarang kita lihat apakah Dokter Marina sudah join. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman, diabetes itu merupakan penyakit yang sebetulnya bisa diderita di semua kalangan usia. Tapi memang dari tahun 2018 itu dari pemerintah kita itu memberikan data bahwa paling tinggi angka penyakit diabetes itu dialami oleh orang yang berumur 55 sampai 64 tahun. Artinya memang sebagian besar sudah masuk dalam ruang lingkup usia lanjut. Nah, memang dalam penata laksanaannya ada mungkin sedikit nanti hal-hal yang harus kita sesuaikan, tentunya dengan kondisi-kondisi usia lanjut yang biasanya sudah mulai ada penyakit-penyakit penyerta lain. Jadi mungkin hari ini nanti silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait apa aja mungkin makanan yang boleh, atau misalnya gimana sih cara minum obatnya, atau mungkin ada ibu bapaknya yang pakai insulin mau tanya tentang penggunaan insulin, silahkan nanti akan dibantu oleh Dokter Marina dan Dokter Arta. Kelihatannya Dokter Marina sudah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ti. Hai, Mbak Rin, masih di jalan? Hai. Sinyalku kurang bagus ya? Gak apa-apa. Nih, jadi Dokter Marina ini kebetulan kemarin dapat tugas dadakan mesti keluar kota. Jadi ini kelihatannya beliau sekarang masih di jalan menuju Jakarta. Mbak Rin, suaraku putus-putus nggak? Putus-putus ya, Ti? Putus sih, lumayan. Tapi Mbak Rin bisa dengar suaraku kan? Oke, kelihatannya Dokter Marina karena di jalan sinyalnya nggak gitu bagus. Mungkin sebentar lagi kita tunggu Dokter Arti Indira untuk bergabung, Mbak Rin. Halo, Mbak Rin, suaraku kedengeran kah? Yang ini dia bisa track. Kelihatannya Dokter Marina agak sulit kan. Assalamualaikum, Mbak Arti. Waalaikumsalam Tia. Apa kabar, Wah, Mbak? nih Ririn nggak sinyalnya kurang oke ya.
dari jalan berarti. Jadi kemarin Iya, iya, mudah-mudahan bisa segera bergabung ya, dapat sinyal yang bagus biar jadi saya nggak sendirian gitu. ya jadi gimana berarti kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik nih. Keren banget nih apa bisa memulai Instagram tentang geriatri ya. Iya, Karena memang banyak sekali yang membutuhkan gitu. Jadi nggak tahu nih mesti perawatan secara medisnya seperti apa, kemudian juga masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ternyata kan nggak simple ya, termasuk juga masalah gizinya. setuju banget karena di usia lanjut tuh kadang-kadang sih, ya kayak tadi beberapa teman-teman kan udah ada yang kirim pertanyaan gitu. Ada yang nafsu makannya tuh masih hebat gitu ya, masih suka ini. Sebagian besar sebetulnya sudah mengalami kan gangguan nafsu makan. Kadang-kadang Yes. PR kita tuh itu ya, gimana caranya si orang-orang yang usia lanjut ini nih nafsu makannya masih baik karena kan emang mungkin mereka ada masalah di taste bud ya, di apa, Pastinya ya. Di perasanya. mungkin apapun yang makanan yang dimakan tuh jadi hambar, jadi rasanya jadi kurang gurih gitu. Nah Rasanya kayaknya jadi beda ya. Jadi makanya tadi jadi dari pertanyaan yang udah Tia kasih tuh apa ya? eh, be- variasinya luas sekali ya. Dari yang memang selera makannya masih sangat bagus sampai dengan yang memang udah nggak ada selera makan sama sekali. Bahkan kayak mau sesuap dua suap masih sulit. betul Mbak Arti dan sekali lagi nih pada orang-orang diabetes kan sebetulnya untuk penata laksanaannya itu kita nggak cukup hanya kontrol gula darah misalnya dengan kita harus yang nomor satu gimana caranya supaya bisa mengatur asupan makan. Terus yang kedua ya olahraga udah pasti ya Mbak Arti. Terus sama yang kontrol penyakit komorbid. Kalau ada darah tinggi dikontrol, ada ginjal juga dikontrol. Nah, sekarang ini PR-nya sebenarnya di mengatur asupan kalori, asupan makan. Karena nih Mbak Arti, aku sendiri nih kalau di tempat praktek, sering kali tuh gini, anak-anaknya yang ketakutan bapak ibunya makan. Jadi kayak kalau udah sakit gula, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Jadi kayak banyak sekali larangan-larangan sehingga akhirnya juga orang tuanya tuh jadi kan malas berobat gitu. Nah sebetulnya kan kita lurusin bahwa orang kalau sakit itu bukannya nggak boleh makan itu, karena kan kita metabolisme sel kita tetap perlu gula ya, Mbak. Jalan, iya, perlu Jadi itu yang aku maksudnya mau supaya teman-teman nih di sini bisa ngerti gitu, jangan terlalu banyak dilarang orang tuanya. Karena kalau buat teman geriatrician nih Mbak Arti, kalau orang tua masih mau makan itu justru jauh lebih baik dibandingin orang yang udah nggak. betul. Jadi kita harus bersyukur kalau orang tua kita nafsu makannya masih baik. Masih oke ya. Nah, kalau kayak gitu berarti tinggal pemilihan makannya aja yang diatur ya kan. Jangan sampai nanti pemilihan makan kita malah menurunkan nafsu makan mereka ya. Memang benar sekali nih ya apa yang sudah Tia sampaikan sebagai pembuka ya. Jadi geriatri itu juga sangat bervariasi, kemudian apalagi dengan diabetes sebagai penyulit. Dan seringkali kalau misalnya kita menemukan pasien geriatri dengan diabetes, saya sebutnya geriatri atau lansia, mungkin teman-teman sudah paham kali ya. Di sini ada pasien yang memang sudah lama terdiagnosis, ada juga yang memang sudah baru didiagnosis ya. Jadi kadang-kadang pada pemberian nutrisinya itu juga akan saya sesuaikan dengan pemahaman pasien, mau pasien baru ataupun pasien yang memang sudah lama mengalami diabetes. Nah, ke dokter Tia aja kadang-kadang pasiennya males berobat, apalagi kalau ke dokter gizi. Kebayang dong, karena gizi itu kan ngomongin makanan dan terus makanan yang dia suka itu listnya akan masuk ke dalam list yang makanan yang sebaiknya dihindarin atau dikurangin gitu. Jadi pasti lebih apa ya lebih defensif lagi buat datang ke dokter gizi kan. Nah, memang yang saya suka apa ya sedih gitu ya atau memang sayangkan kalau misalnya pasien diabetes lama itu kadang-kadang belum pernah ketemu dengan dokter gizi. Sekalipun belum pernah ketemu, padahal dia sudah 10 tahun berobat untuk penyakit diabetesnya.
Nah, padahal dengan 1-2 kali ketemu itu kita sudah bisa melakukan banyak perubahan pada pasien tersebut. Jadi buat di sini teman-teman yang memang dengan diabetes, apalagi sekarang sudah masuk ke lansia, paling nggak ketemu deh 1 sampai dengan 2 kali dengan dokter gizi yang terdekat. Dan sekarang banyak sekali caranya buat ketemu dokter gizi. Bisa pakai telemedicine, kemudian berbagai aplikasi juga bisa, atau ketemu langsung dengan protokol yang jelas, protokol yang ketat itu pun juga bisa dilakukan. Nah, kemudian tadi memang gizi itu pada diabetes, pada lansia dengan diabetes memang sangat penting. Terutama kalau misalnya kita bicarakan kontrol gula darah, itu kan memang yang pengen kita upayakan agar gula darahnya ini terkontrol dengan baik ya. Nah, terus seringkali juga pasien diabetes itu dengan obesitas. Nah, jadi itu yang pengen kita targetin untuk menurunkan berat badan. Nah, terus jurnal terbaru tahun 2021 itu juga menyatakan bahwa terapi nutrisi yang merupakan terapi penting pada tata laksana diabetes ini juga nggak hanya tadi 2, kontrol gula darah dan berat badan, tetapi juga lebih mengarahkan kepada bagaimana mencegah untuk terjadinya frailty, kemudian sarkopenia, dan bahkan demensia. Nah, itu harusnya bagiannya Ririn ya, jelasin tadi ya. Sayang banget nih ya Mbak. Ini tadi Mbak Ririn WA mungkin lagi mau cari supaya dapat wifi yang lebih bagus. Mungkin mencari rest area-nya gitu. Mbak Arti, makanya aku nih senang banget kita bisa barengan ngobrol sama Mbak Arti karena gini, memang kalau kita geriatri ya, kita ini kan memang bekerja sendiri, artinya kita tuh kerjanya sama-sama gitu ya. Jadi banyak ilmu yang tergabung gitu ya, supaya memang keinginan kita tuh supaya tata laksana buat pasien-pasien kita jadi lebih baik gitu. Dan bahkan memang salah satu pilar penting juga untuk pasien-pasien elderly itu ada gitu. Jadi memang ya itu hal-hal yang paling utama lah sebetulnya ya, karena nutrisi itu kan kalau dari penelitian-penelitian yang ada, jadi kalau pasien elderly itu mengalami penyakit infeksi atau mengalami penyakit lain, pasien dengan nutrisi yang kurang atau memang betul-betul sudah malnutrisi, itu risiko untuk perburukan atau bahkan kematiannya lebih tinggi gitu. Jadi yes, betul sekali ya. Kita harus menghindari, kalau anak-anak kan juga ada gizi buruk ya, orang tua kan juga. Nah, jadi jangan sampai orang tua kita itu jatuh pada kondisi seperti itu. Nah, tadi Mbak Arti juga udah ngomongin masalah frailty dan lain-lain ya. Biasanya pasti udah frailty. Frailty itu rentak gitu ya. Iya. Mbak Arti, jadi memang kadang buat kita juga kalau sudah orang-orang yang mengalami frailty, pengobatan-pengobatan tuh menjadi kita sesuaikan. Artinya kalau untuk pengobatan gula pun kita nggak strict dengan angka-angka gitu ya. Mungkin kita agak lebih, karena apa? Pada saat mereka masuk ke dalam kondisi frailty, risiko-risiko hipoglikemi, gula darah rendah sehingga menurunkan itu jauh lebih besar gitu Mbak Arti. Dan hipoglikemi lebih berbahaya dibandingin hiper ya. Nah, hipoglikemi kita nggak tahu 1 jam 2 jam misalnya itu sangat berbahaya. Gula darahnya 600 gitu. Orang 600 bisa nggak bergejala, tapi begitu dia darahnya 80 ya hipoglikemi lawannya, terus pada saat tidur, nah itu biasanya yang paling fatal Mbak Arti. Iya. Jadi, pada saat tidur ternyata gula darahnya drop, nggak ada yang tahu kan, jadi prolong ya, apa tuh namanya, kita bilangnya hipoglikemi, sel-sel otaknya udah bengkak, jadi kadang-kadang sudah membangunkannya tuh udah bukan hal yang mudah lagi gitu, karena kan sudah agak delay gitu. Nah jadi buat teman-teman memang kadang-kadang banyak juga yang nanya ke aku nih, dok, temennya bapak saya obatnya ini loh, gulanya bagus deh gitu. Jadi bapak aja gitu. Jadi ya kita nggak bisa ya Mbak Arti kasih terapi tuh sama gitu ya. Kita bilangnya made ya. Jadi benar-benar personalized ya. Personalized. Jadi walaupun gula darah angkanya sama atau apa ya, kita nggak bisa samain kan, karena banyak tergantung dengan komorbidnya, penyakit penyertanya, sama kondisi yang lain gitu. Nah, ini alhamdulillah kayaknya udah banyak yang gabung. Tadi beberapa udah ada yang bertanya ya.
Cuman aku boleh nggak ini karena rasa dan agak-agak masih ini nih sama omongan kita hari ini. Mm-mm. Pertanyaan dari direct message. Jadi izin bertanya, Bapak saya usia 65 tahun, sakit gulanya sudah cukup dan nafsu makannya masih sangat baik, kadang berlebih. Pas kali nyemil, gula darah selama ini 200 ke atas, tapi artinya belum terkontrol ya Mbak Arti ya. Iya. Tapi baik aja Bapak tetap dengan pola makan yang begitu aturan. Gimana sebaiknya cemilan atau makanan kecil untuk Bapak yang aman itu apa? Dengan kondisi nafsu makan dan nyemilnya yang benar-benar masih nggak bisa dikontrol. Iya, jadi yang perlu kita lihat di sini lansia ini kan memang eh, kalau kita mau rubah habitnya atau kebiasaan makannya itu sangat sulit nih. Apalagi mau diadaptasiin dengan pola makan diet untuk diabetes misalnya pada orang yang usia lebih muda gitu ya, di bawah yang bukan lansia. Jadi memang kita perlu memperhatikan beberapa hal gitu. Jadi kalau misalnya tadi suka ngemil, nah untuk kebiasaan ngemil itu nggak bisa mengubah dengan mudah seperti balikin telapak tangan gitu kan. Berarti kan kita harus mengganti kebiasaan ngemilnya itu dengan bahan makanan lain yang memang akan membantu untuk menstabilkan gula darahnya. Nah, kalau concern saya nggak hanya di ngemilnya aja nih, kita harus memperbaiki pola makannya keseluruhan. Nah, jadi kalau pada saat konsultasi dengan dokter gizi, itu nanti akan dilihat nih di anamnesis. Jadi ditanya-tanya dulu nih, makan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kayak gimana. Kemudian nanti obat diabetesnya atau penggunaan insulin, kemudian aktivitas sehari-hari, itu juga akan kita perhatikan sehingga waktu membuat meal plan-nya itu sudah sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Nah, gunanya nanya-nanya tadi itu kita pengen tahu nih kebiasaan makan pasien seperti apa. Kalau misalnya pagi itu biasa makan nasi, kemudian nanti kalau dokter gizinya ngasih roti kan kayaknya berseberangan banget ya, nggak cocok dengan pola makan harian pasien. Nah, jadi tentu saja, oh pagi bapak saya biasa makan nasi nih. Nah, tentu saja meal plan yang diberikan itu nanti akan disesuaikan. Oke, pagi itu makan nasi, tapi porsinya sekian, temennya nasi itu apa aja gitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada makan pagi seperti apa, makan siang, kemudian makan malam, nah baru kita memikirkan untuk cemilan-cemilannya. Nah, cemilan itu memang kita berikan terutama adalah untuk mempertahankan kadar gula darah berada di range yang normal. Nah, kita kan nggak pengen tadi gula darahnya terlalu tinggi karena tadi kontrol gula darahnya tidak teratur, ataupun misalnya menghilangkan dia menyemil sehingga masuk ke kondisi hipoglikemi. Nah, jadi cemilan biasanya diberikan, tetapi bahan-bahan makanannya cemilannya itu sekitar yang mengandung karbohidrat sekitar 20 sampai dengan 30 gram per kali. Nah, apa aja nih? Nah, itu pun pemberiannya tergantung dari tadi makan pagi, siang, malamnya seperti apa, baru nih kita mikirin cemilannya. Nah, cemilannya itu buat yang biasa nyemil-nyemil kayak Bapak tadi tuh tentu saja nggak bisa dihilangkan semuanya, tapi kita berusaha menggantinya dengan yang lebih sehat. Misalnya biasa minum minuman yang ringan, yang terlalu manis gitu. Nah, itu kita ganti misalnya dengan air dingin, kemudian sesekali soda kalau tidak ada GERD pun boleh, tetapi ditambahkan misalnya dengan potongan buah kayak gitu. Jadi kan buahnya itu akan bikin manis kepada minumannya. Kemudian kalau biasa nyemil roti pada orang-orang tertentu, ganti rotinya misalnya dengan roti gandum. Kemudian boleh memasukkan misalnya yogurt, misal Greek yogurt pun nggak ada masalah, bisa dibekukan jadi kayak es krim. Nah, itu kan proteinnya dapat, kemudian gulanya terkontrol, dan probiotiknya juga dapat. Jadi kita usahakan cari cemilan-cemilan yang memang akan membantu untuk mempertahankan gula darahnya. Kalau cemilan yang terbaik tentu saja memang buah gitu. Tetapi pemilihan buah seperti apa itu juga mesti diperhatikan. Salah satunya dengan melihat indeks glikemiknya nih. Nah, seringkali nanti saya juga ngajarin tuh indeks glikemik tuh apa sih gitu. Nah, indeks glikemik adalah kemampuan suatu bahan makanan untuk naikin gula darah nih. Nah,
pada semua bahan makanan yang mengandung karbohidrat, ini memang pasti ada nih kadar indeks glikemiknya berapa. Kalau browsing pun sekarang udah gampang nih nemuin list bahan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, sedang, sampai tinggi. Nah, kalau kayak bahan makanan pokok, misalnya nasi, kentang, kemudian ketela, pasta, dan lain-lain, itu kan indeks glikemiknya walaupun berada di dalam kategori sedang sampai tinggi, tapi seringkali kita makannya nggak tunggal, nggak sendirian. Pasti ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya. Nah, bahan-bahan makanan lain yang nemenin si bahan makanan pokok tadi itu bisa membantu menurunkan indeks glikemiknya. Tetapi kalau buah, seringkali makannya jadi cuman buah doang ya. Nah, mungkin bisa digabung dengan yogurt gitu. Jadi itu adalah salah satu trik untuk menurunkan indeks glikemik pada buah gitu. Nah, kalau kayak gitu kita lihat lagi ada beberapa buah yang memang indeks glikemiknya cukup tinggi nih. Misalnya mangga terlalu mateng nih. Sekarang kan lagi musim nih. Nah, jadi pada orang yang diabetes hati-hati nih jangan terlalu sering dan terlalu banyak untuk mengkonsumsi mangga yang terlalu matang. Kemudian pisang yang terlalu matang. Ada lagi duren, nangka, kemudian anggur. Nah, itu adalah buah-buah yang terlalu manis, memang kadar indeks glikemiknya itu cukup tinggi. Jadi itu yang mesti dibatasi atau dikurangi. Oke. Aduh, Mbak Arti itu jelas banget pilihannya juga karena tadi ini berkaitan ada satu juga pertanyaan mengenai itu sebenarnya pemilihan gitu. Pak yang suka nyemil ini, mungkin teman-teman kan di luaran tuh ada ya iklan-iklan produk makanan cemilan yang mereka klaim indeks glikemik kita rendah gitu. Cuman memang pasien merasa, dok kok makan itu kayak makan karet ya, gitu. Artinya buat dia tuh gitu ya. Mungkin memang karena ya, tapi memang ada beberapa yang cocok gitu ya. Tapi sebagian merasa kayak kok kayak makan karet ya. Artinya kalau kayak makan karet kali ya Mbak Arti atau gimana gitu. Aku juga pokoknya pasienku tuh ngomongnya gitu kayak makan karet dok gitu. Jadi nggak enak ya gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak diterusin lagi dengan itu. Tapi memang sebagian besar ya kalau ada yang suka ya silahkan gitu. Nah cuma memang kadang-kadang kalau di usia lanjut ini nih Mbak Arti yang sulit adalah gini loh. Orang tua kita itu kan memang ya itu untuk kita untuk kita kasih saran tuh kadang kan kalau yang memang kondisinya masih oke, masih fit, masih bisa ini kan kadang-kadang ya kita ngomong A, mereka juga mungkin jadi B gitu kan, jadinya kurang ini gitu kayak pasien yang satu ini nih Mbak Arti, ibunya atau bapaknya nih sebentar aku lihat ya, itu suka duren yang tadi Mbak Arti bilang. Oh iya. Jadi kayaknya tuh ini yang kirim direct message ya. Jadi bapaknya itu suka ke supermarket, kemudian beli durian apa sih yang udah di plastikin itu loh Mbak Arti. Ditaruhlah di kulkas. Jadi setiap hari, ya mungkin kalau sehari seminggu sekali atau 2 minggu sekali sih mungkin anaknya nggak terlalu worry masih ya. aman. Setiap hari itu dia pasti akan makan itu gitu. Nah jadi itu concern gimana ya gitu dengan ini kira-kira bisa diganti buahnya dengan apa gitu, apakah mungkin alpukat atau gimana menurut Mbak Arti sarannya gimana ini? Iya, nah memang tadi kalau buah itu ya tadi agak tricky karena kita makannya memang si sumber karbohidrat utuh sendiri ya, nggak dengan bahan makanan yang lain. Nah, memang ada beberapa buah yang masuk ke kategori indeks glikemiknya sedang. Kalau buah itu nggak ada yang indeks glikemiknya rendah. Nah, misalnya bisa divariasikan kalau diganti ke apel, pir, kemudian jambu biji, kemudian stroberi, dan beberapa buah lainnya. Alpukat pun boleh divariasikan, tapi jangan sampai nih temennya alpukat susu kental manis nih. Iya. Nah itu juga mesti makanya pada waktu makanya selalu abis susu kental manis tambahin coklat nis ya kan jadinya oh iya jadi kadar gulanya jadi banyak banget ya gitu. Nah makanya pada
kalau udah ke sesi konsultasi biasanya nanti akan dibikinin meal plan-nya itu kita bikin list gitu. Jadi bahan makanan mana aja yang memang bisa dikonsumsi ataupun bahan makanan yang memang sebaiknya dijarangin. Tadi mengubah habit itu pasti akan sulit banget ya. Jadi pastinya akan perlu banyak penyesuaian, kemudian diberikan pengertian yang baik. Kalau misalnya tadi duren tadi itu indeks glikemiknya cukup tinggi gitu, apalagi kalau yang dijual di supermarket itu udah potongan itu udah apa yang musangking itu ya. Nah, itu Kayaknya biasanya sudah mateng banget gitu. Jadi pasti kadar gulanya juga cukup tinggi, akhirnya gula darahnya si pasien pun nggak akan pernah stabil gitu. Dan kalau nggak stabil, kita berikan pengertian, berarti kan pastinya ada penyesuaian dosis obat, bahkan mungkin diganti ke insulin, ataupun nanti komplikasi akibat diabetesnya tuh akan terus jalan gitu. Nah, biasanya pasien kalau sudah dilihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sih, apalagi kalau tadi bapaknya masih bisa belanja sendiri ya, nah dia pasti bisa lebih berpikir apa ya, untuk jangka panjangnya, dia kan pasti pengen belanja sendiri terus tuh. mau sehat gitu ya Mbak Arti ya. Iya. Mm-mm. Terus yang ini juga nih Mbak Arti, penting juga selain kita pilih, kita kan mesti ada penyesuaian makan. Halo Mbak Ririn. Halo. Rin dari mana? Aduh, Itu kan. dari Jogja. Dari Masih Jogja, acara dadakan gitu sih. Nah, yang penting nggak nyetir ya, aman ya. Iya, enggak kayak lagi di jalan aja nih. Mbak Ririn, tadi aku udah ngobrol sama Mbak soal Iya. kasih gizi gitu kan, asupan-asupannya, kemudian pilihan-pilihan misalnya obat apa buah-buahan, kemudian juga ini aku lagi mau tanyain ke Mbak Arti juga mungkin untuk lebih ke cara pemberian makan, frekuensinya. Kalau kita kan pasien tuh kalau orang sakit gula ya makannya bahkan mungkin lebih sering gitu dibandingin yang enggak dia mulai. Jadi mungkin kalau orang sakit gula makannya pagi, siang, sama malam makanan pokok, kemudian selang-selingnya itu tuh tadi arti gitu ya, buah-buahnya atau yang kalau dia mau nyemil lah disitulah nyemilnya gitu ya. Nah itu arti. Nah, memang yang penting tadi keseluruhan pola makannya seperti gimana gitu ya. Jadi bukan hanya satu faktor aja tadi, hanya cemilannya aja yang dikhawatirin, tapi keseluruhan pola makannya yang perlu diperhatikan. Nah, memang kalau pemberian pola makan hingga saat ini rekomendasinya masih diet gizi seimbang, terutama untuk pasien-pasien diabetes ya. Nah, tapi gimana nih bentuknya kayak gitu kan dari diet gizi seimbang tadi. Nah, diet gizi seimbang itu adalah diet yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tiap orang. Artinya kebutuhan saya, kebutuhan Ririn, kebutuhan Tia juga akan beda-beda nih. Nah, kemudian ada prinsip lainnya, itu prinsip bervariasi. Jadi nggak ada nih satu bahan makanan yang memang kayaknya super banget dibandingkan yang lain. Jadi tetap harus kita variasikan dalam pola makan sehari-hari. Nah, biasanya saya usahakan apalagi ke pasien geriatri dan keluarganya tuh untuk yang simple aja. Misalnya untuk pemberian karbohidrat, itu selalu ditekankan untuk karbohidratnya ini adalah karbohidrat yang kompleks nih. Nah, kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu seringkali juga mengandung serat yang lebih tinggi sehingga membantu untuk menstabilkan gula darah. Nah, hindarin tuh karbohidrat-karbohidrat sederhana. Misalnya di cake, di cemilan-cemilan yang memang sangat manis, di minuman yang terlalu manis. Nah, itu yang memang harus dihindarin atau dibatasin. Jadi pilihlah karbohidrat kompleks. Misalnya kalau makan nasi, usahakan nih nasi merah. Nah, itu pasti komplain pasien pertama tuh, dok, saya nggak suka nasi merah gitu. Tapi ya memang kalau kita lihat keunggulan nasi merahnya, nasi merah dengan nasi putih secara kalori tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya 100 gram nasi merah dengan 100 gram nasi putih, kalorinya sama-sama aja gitu, sekitar 175 kalori. Tetapi di dalam nasi merah itu, karena masih ada kulit arinya, akhirnya seratnya lebih banyak, kemudian vitamin dan mineralnya juga akan lebih banyak. Nah, jadi keuntungannya lebih banyak. Nah, nanti kalau pasiennya memang benar-benar nggak bisa menerima, baru dikasih trik-trik lainnya. Biasanya saya triknya misalnya menggunakan istilah nasi basi tuh.
Jadi nasi putih setelah matang, kemudian didiamkan suhu ruang, kemudian kita simpan di kulkas untuk digunakan pada besoknya. Nah, besoknya boleh dihangatkan sekedarnya. Nah, itu dari penelitian memang bisa dilihat untuk glycemic respon dari nasi yang basi tadi itu memang lebih rendah dibandingkan nasi yang benar hangat keluar dari rice cooker. Nah, atau misalnya pada waktu masak nasi itu bisa ditambahkan agar-agar swallow yang nggak ada rasanya. Nah, itu kan kita udah bisa menambahkan serat di pada nasi putih tadi. Jadi trik-trik seperti itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian tadi pemilihan makronutrien kan ada karbohidrat, protein, lemak. Protein pun juga sangat penting untuk pasien geriatri karena ini adalah masalah pasien geriatri kan masa ototnya itu kan semakin lama seringkali semakin turun ya karena kemampuan sintesis masa ototnya juga turun dan untuk pemecahannya semakin banyak. Nah, oleh karena itu protein pun harus diperhatikan, rekomendasinya di atas 1 gram per kilogram berat badan. Bahkan ada beberapa jurnal yang menyarankan 1,2 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan ideal. Nah, jadi apa aja nih? Silahkan variasikan protein hewani, protein nabati. Nah, kadang-kadang orang menganggap susu itu sebagai penyempurna makanan, padahal itu kan ilmu yang dulu. Nah, di sini susu sebagai salah satu sumber protein, silahkan divariasikan juga. Nah, terakhir adalah lemak. Lemak juga mesti penting nih ada di tiap kali makan, karena lemak ini kan yang membantu untuk membentuk hormon di tubuh kita, kemudian melarutkan beberapa jenis vitamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian lemak yang dipilih tentu saja lemak yang sehat. Nah, misalnya adalah lemak yang dari nabati, kemudian tadi alpukat, kemudian ikan laut dalam. Nah, itu silahkan divariasikan. Nah, baru masuk ke mikronutrien. Nah, mikronutrien ini vitamin dan mineral. Jadi, sayuran dan buah-buahan seringkali banyak mengandung vitamin dan mineral. Ini yang kita variasikan di asupan makan sehari-hari. Paling gampang penerapannya dari diet gizi seimbang itu adalah dengan piring sehatku. Aduh, sorry. Nah, piring sehatku tuh kayak gini nih. Oh, iya. Nah, kebalik ya. Nah, ini dia. Jadi nanti satu piring bagi dua, setengahnya ini kebanyakan adalah untuk sayurannya. Setengahnya lagi kita bagi dua untuk karbohidrat, kemudian seperempatnya adalah untuk protein. Nah, jadi nanti kebayang piring makannya tiap kali makan kayak gitu tuh. Nah, tapi balik lagi lansia itu kan banyak sekali permasalahannya mulai dari mengunyah, nafsu makan, dan lain-lain. Itu yang nanti disesuaikan ke tiap-tiap pasien. Nah, kalau udah makannya seperti apa, jadwal makan itu juga penting. Makanya nanti akan ditulis tuh pakai sampai jamnya, kemudian toleransi boleh telatnya berapa lama. Nah, dan itu pun disesuaikan kalau pasiennya biasa bangun pagi, ya berarti kita ngasih sarapannya lebih pagi. Tapi kalau memang kebiasaannya bangun siang, nanti kita sesuaikan lagi pola makannya seperti apa. Tapi semua pasien diabetes perlu jadwal makan yang teratur. Karena itu kan memang berpengaruh kepada pemberian obat juga ya. Apalagi kalau sudah pakai insulin. Nah, itu jadi sangat penting. Nah, hal-hal lain misalnya selalu berusaha untuk makanannya itu makanan yang segar, makanan yang utuh, mengurangi bahan makanan yang diproses karena seringkali bahan makanan yang diproses atau processed food itu juga tinggi kadar garam. Nah, itu kan temennya biasanya kalau udah diabetes, ada hipertensi juga, ada penyakit jantung. Nah, kandungan natrium yang ada di garam itu juga perlu kita perhatikan. Nanti diatur berapa sih garam yang bisa direkomendasikan pada pasien ini sesuai dengan kondisinya. Gitu. Oke. Kayaknya Mbak Ririn udah agak stabil ya Mbak Arti ininya apa Ya, sinyalnya? gantian aja Ririn silakan. Mudah-mudahan ya. Enggak, sambil ngecek sambil sama Mbak Arti aku ngecek Mbak Ririn nggak ada hang-hang gitu. Dibilang nggak ada hang-hang lagi Mbak Arti. Jangan. Ayo Rin ngomong aja langsung. Mbak Ririn, Ya. nih aku tadi ada
case juga apa mengenai ini ada ibunya ya yang umurnya 7 Mbak Ririn sudah Kalau dengerin gula. artis sinyalnya lancar nih. Pas mau ngomong malah sinyalnya hilang. Gak apa-apa aja Mbak Ririn ya. Jadi karena ini kayaknya penting banget. Jadi dia bertanya ibu 4 tahun sudah 10 tahun menderita gula dan sudah dikatakan ada komplikasi ke matanya dan juga ada katarak. Nah, obat yang dia minum saat ini Glurenorem 3 kali 1 tablet dan gulanya terakhir dicek itu berkisar 180 sampai 200. Dokter menyarankan supaya operasi mata. Aku nggak ngerti untuk mungkin katarak ya. Atau mungkin karena ada sakit gula anaknya tuh khawatir takutnya penyembuhannya lama gitu. Mungkin kan di masyarakat tuh ada yang dibilang gula basah, gula kering gitu ya. Kalau gula basah nanti lukanya lama sembuh. Nah, sebaiknya gimana ya, Dok gitu. Apakah kira-kira lebih baik operasinya dilakukan atau gimana? Darin? Sinyalku, suaraku kedengaran nggak sih? Dengar. Darin coba ngomong aja walaupun gambar suaranya bisa masuk. Oke. Halo. Mm-mm. Oke. Ya, Nih, oke. Untuk pertanyaan yang tadi ya, jadi kan memang seringkali anak-anak tuh khawatir ya, kalau orang tua udah usia lanjut. Halo. kayaknya ya Mbak Halo. Rin. Sorry. Ya. Halo. Ya, gimana Mbak Rin? Halo. Ya, Halo, jadi kedengeran kayaknya Mbak nggak? kedengeran Mbak Rin. Sorry nih, jalan aja. Halo. Ya berarti kalau sinyal tuh emang begini deh. Iya. Oh. Nah, Iya, mungkin Ririn next time diajak lagi kali. Ririn mungkin besok-besok kita mesti ngobrol Mbak Ririn. Karena kalau di mobil emang agak karena gerakan ya, jadi sinyalnya kurang. Oke. Oke. Jadi mungkin Iya. gimana Mbak Ririn? Iya, jadi kan sebenarnya kalau kita kadang-kadang suka khawatir ya kalau misalnya orang tua kita mau operasi, satu faktor usia. Ini Mbak Ririn struggling banget. Tunggu. Oh, oke. Mbak Ririn mungkin Mbak Ririn live dulu, nanti terus Mbak Ririn masuk lagi supaya sinyalnya mungkin lebih bagus. Kedengeran nggak ya? Halo, kenapa sih? Ya, ini udah. Mbak Ririn bisa lanjutin. Ini udah mulai lumayan. Iya, jadi kalau misalnya kita kan kadang khawatir ya orang tua tuh kalau mau operasi, satu faktor usia, kemudian apalagi ada diabetes gitu ya. Sebenarnya sih faktor usia sama faktor diabetes sendiri sih nggak jadi penghalang untuk operasi sebetulnya ya. Yang penting adalah kita bisa optimalkan kondisinya pada saat sebelum operasi, terutama gula darahnya. Memang untuk orang tua pun, kita kadang-kadang gula darah tuh nggak perlu yang terlalu ekstrim, bagus atau rendah gitu ya, karena justru kadang-kadang kalau terlalu rendah bahaya juga gitu. Jadi nanti sebenarnya bisa konsultasi lah ke dokternya untuk mengoptimalkan gula darahnya dulu nih. Kan itu kan kayaknya pakai Glurenorem ya, Tia. Berapa dosis sih? 3 kali 1. Ya, itu kan nanti sebenarnya masih bisa ya, kalau obat gula tuh masih bisa 2 macam, masih bisa 3 macam gitu. Jadi sebenarnya nanti masih bisa ditambah, tapi kan memang mesti dilihat kondisi orang per orang beda ya. Ada gangguan fungsi ginjal atau enggak, karena kalau orang tua nih banyak nih yang mesti dievaluasi, ada
gangguan fungsi ginjal enggak gitu. Sehingga nanti pemilihan obatnya juga jadi lebih selektif tergantung sama pasiennya, kondisi pasiennya. Nah, kalau misalnya nanti gula darahnya sudah cukup baik, sebenarnya untuk operasi juga tidak ada masalah sih ya. Dan mungkin bisa memperbaiki kualitas hidup pasiennya malah. Kadang-kadang kan pasien masih pengen ngaji, masih pengen baca, masih pengen ngapa-ngapain ya. Nah, kalau misalnya penglihatannya terganggu, kadang-kadang jadi repot. Sulit ya. Iya, jadi Jalan aja ya. Iya, halo. Barin, Ya, Hmm. halo. Iya, iya, halo. kadang-kadang Hmm. kresek banget gitu Mbak Rin. Kenapa? Apa kresek-kresek gitu loh. Ada Oh, iya, iya. Ini ceritanya mau cari rest area, tapi di rest area malah jelek ah, sinyalnya. jadi pokoknya Mendingan Udah jalan tadi. tol kali ya. Udah. harusnya sih nggak ya dioperasi matanya mungkin akan lebih baik untuk si ibunya ya karena akan memperbaiki quality of life dan itu satu yang tadi Hmm. bilang mungkin kita kan nggak kenal ya di dunia medis kita nggak kenal ada gula basah dan gula kering gitu karena kan Ya, ya. kadang-kadang dok ibu saya gula tapi gula kering sih jadi nggak apa-apa gitu jadi ada kalau gula kering mungkin artinya nggak ada luka gitu kalau gula basah tuh yang mungkin udah mulai ada luka nah Lukanya susah sembuh gitu biasanya kalau luka basah maksudnya. di kita sih ya gula ya sakit gula nggak ada gula basah nggak ada gula kering jadi kita tetap sarankan untuk ikutin sarannya dokter yang Mbak Ririn untuk kendali gula darah Iya, nah, dan tetap melakukan tindakan iya. operasi buat Sambil ya hmm, sambil konsultasi sama dokter penyakit dalam atau dokter endokrinnya untuk optimalisasi gula darahnya, Tia. karena ini kan dia bilang 180 sampai 200 gitu ya. Jadi maksudnya ya mungkin ya kita ya itu yang tadi Mbak Ririn bilang kita kalau udah elderly kalau ini memang tergantung ya kalau elderly-nya masih fit sih mungkin bisa kadar apa kita punya target gula darah masih bisa Ya, ya dewasa muda gitu tapi hmm, udah iya mulai betul. real nah itu kita udah mulai harus menurunkan standar target gula darahnya ya Mbak Ririn gitu artinya nggak usah Iya betul. terlalu yang optimal banget lah gula darahnya gitu. Oke, mumpung Mbak Ririn sinyalnya lagi lumayan, ada yang satu lagi penting nih Mbak Ririn. Jadi bapaknya ini kalau nggak salah 2 bulan yang lalu itu mengalami serangan jantung dan pada saat itu baru dikasih tahu ada sakit diabetes. Nah, sekarang ini beliau lagi menunggu untuk dilakukan pemasangan ring jantung dan dari dokternya itu diberikan insulin untuk kontrol gula darahnya. Tapi pasiennya merasa nggak nyaman dan kepengen bisa nggak sih saya ganti ke obat tablet aja dibandingin dia mesti nyuntik-nyuntik gitu. Sehari katanya kan bisa 4 kali tuh. Kalau insulinnya Mbak Rin gitu. Oke. Atau Ya, iya. gitu. Gimana kira-kira dokter Ririn? Oke, jadi gini, kembali lagi bahwa pemilihan obat ya, baik obat minum ataupun insulin itu nanti tergantung pada kondisi pasiennya seperti apa. Ya. Mungkin kalau misalnya waktu awal pasiennya masuk dalam kondisi serangan jantung ya, kemudian diketahui sakit gula, memang biasanya pilihan kita insulin ya. Pilihan untuk pada saat pasien kondisinya lagi berat gitu ya, lagi sakit berat, lagi infeksi, itu biasanya memang insulin jadi pilihan utama untuk pengobatan. Tetapi nanti pada perjalanannya setelah pasiennya kondisinya stabil, Ya. kita bisa lihat tuh gula darahnya tuh sebenarnya setinggi apa sih gitu ya. Kebutuhan insulinnya berapa, kemudian apakah ada gangguan pada organ yang lain. Ya. Kalau misalnya kondisinya masih cukup baik, gula darahnya tidak terlalu tinggi, kebutuhan insulinnya tidak terlalu tinggi juga, sebenarnya obat masih bisa jadi pilihan gitu ya. Jadi artinya insulinnya bisa diganti dengan obat minum biasa. Tetapi kalau misalnya memang kebutuhan insulinnya tinggi atau misalnya pasiennya
selain sakit jantung, ada gangguan fungsi ginjal yang memang ada beberapa obat yang nggak bisa ya dipakai lagi pada saat pasien ada gangguan fungsi organ, ya memang jadinya insulin salah satu ya pilihan terbaiknya insulin gitu ya. Biasanya sih ini nanti bisa diskusi sama dokternya gitu, dan memang kalau pakai insulin ini butuh apa ya, edukasi, butuh motivasi ke pasiennya gitu ya. Terus meski kadang pasien itu kadang-kadang suka takut ngerasa ketergantungan. Padahal sebenarnya sih bukan ketergantungan ya Tia. Itu kan lebih apa ya? Karena kita kan badan kita memang secara normal produksi insulin. Tapi pada saat insulinnya kurang atau memang kerja insulin kita kurang baik gitu ya. Nah, itu dibantu sama insulin dari luar. Jadi sebenarnya bukan ketergantungan gimana-gimana, memang kita butuh aja gitu. Kalau memang harus pakai insulin ya, memang karena kita butuh insulin, pasiennya butuh insulin, itu aja sih. Jadi bukan kayak orang ketergantungan obat yang gimana gitu, enggak ya, karena memang Iya, iya. insulin. Karena sebenarnya kan bisa dilepas ya. Kalau misalnya nggak butuh obatnya atau misalnya nggak perlu pakai insulin juga sebenarnya bisa dilepas aja insulinnya gitu. Tapi memang pada kondisi akut, kondisi yang berat gitu ya, kondisi yang apa namanya biasanya infeksi, pasiennya mesti masuk rumah sakit, memang biasanya pilihan utamanya adalah insulin gitu. Oke, jadi mungkin untuk si Bapak ini sementara waktu mungkin sambil menunggu jadwal pasang di kateter mungkin pasang ring, ya mungkin insulinnya masih dibutuhkan dulu nih sementara ya. Iya, sementara. Mungkin lebih stabil, ringnya udah dipasang, mungkin pelan-pelan bisa kita titrasi ke pemberian obat oral. Iya. Berarti kan biasanya bisa dievaluasi pada saat di poliklinik ya, di rawat jalan ya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, mumpung Mbak Ririn juga lagi oke nih Mbak Arti. Sip. Jadi ada pertanyaan mengenai dok, apakah konsumsi obat gula secara terus-menerus pada orang tua tidak membahayakan ginjalnya? Karena orang tua teman saya perlu cuci darah karena sakit gula dan minum obat secara terus-menerus. Saya khawatir dengan bapak saya yang juga rutin minum obat gula. Takutnya kebanyakan minum obat gula jadi cuci darah gitu loh, Mbak Ririn. Ini juga salah Iya. kita lurusin nih Mbak Ririn di sini. Ini salah satu pertanyaan yang sering banget ya ditanyain sama pasien, sama keluarga pasien. Dan ini yang sebenarnya harus diluruskan karena sebenarnya mungkin semua ya obat gula itu nggak ada yang bikin gangguan fungsi ginjal gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin gangguan fungsi ginjal itu kalau gula darahnya tinggi terus-menerus dalam waktu yang lama, itu justru yang bisa merusak ginjal seseorang gitu ya, fungsi ginjal seseorang. Dan memang pada saat ginjalnya sudah terganggu, akhirnya ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan lagi gitu. Tetapi justru kalau misalnya pasien diabetes, kemudian dia mengkonsumsi obat ya, dan terkendali gula darahnya, walaupun minum obatnya sampai puluhan tahun, sebenarnya nggak akan ganggu tuh fungsi ginjalnya. Karena banyak sekali pasien yang sudah minum obat puluhan tahun gitu ya, dan memang gula darahnya terkontrol, fungsi ginjalnya baik-baik aja gitu. Dan biasanya kan pada saat pasien konsultasi rutin ke dokter, kita kan juga akan mengevaluasi ya fungsi-fungsi organnya atau lab yang lain lah ya, parameter laboratorium yang lain gitu untuk melihat ada nggak sih komplikasi diabetes gitu ya pada pasien ini. Jadi sebenarnya kalau ada gangguan fungsi ginjal biasanya lebih terkait karena ada gula darahnya yang kurang baik ya, yang nggak terkontrol gitu. Jadi sebenarnya kalau obatnya sih nggak ada yang mengganggu fungsi ginjal gitu. Jadi mudah-mudahan ini udah memperjelas buat semua teman-teman yang mendengarkan, sama mungkin buat oma opa yang juga ngedengerin, jadi supaya nggak usah takut, karena memang obat-obat gula itu tentunya sudah diteliti secara jelas ya Mbak Ririn, bahwa memang digunakan secara long life tuh insya Allah aman gitu ya. Dan, Iya, memang iya nggak perlu khawatir lah. dan memang minum gulanya itu yang bikin bisa cuci darah gitu ya, Mbak Ririn ya. Oke, Mbak Ririn oke banget loh sinyal tumben gitu ya. Alhamdulillah. Dari tadi kayak gitu Aku ya. udah deg-degan dari tadi. Dan memang ada satu lagi kayaknya yang mesti jawab. Jadi pertanyaan terkait susu Mbak Arti. Dia sakit gula, usianya 74 tahun. Beliau suka sekali minum susu.
alhamdulillah sampai saat ini masih aktif dan masih bisa lagi. Mungkin karena susunya kali ya, Mbak. Hmm. Susunya oke. Nah, susunya kemana ya dok gitu, yang baik untuk ibunya. Oke. Nah, biasanya kalau masih mendewakan susu atau masih apa ya, mengutamakan susu di pola makan harian, ini pola makannya masih yang dulu tuh, yang lama, masih 4 sehat 5 sempurna. Jadi pola makan 4 bahan makanan, kemudian penyempurnanya itu harus minum susu. Nah, kalau misalnya yang sekarang, yang diet gizi seimbang, memang si susu ini bukan penyempurna makan kita, tapi sudah masuk kepada salah satu sumber protein. Jadi sebenarnya nggak wajib lagi nih si susu kalau protein kita bisa terpenuhi dari bahan makanan lain. Nah, kalau misalnya masih suka susu, kemudian kebutuhan kalorinya ini dengan menambahkan susu masih cukup, ya nggak ada masalah juga, silahkan dikonsumsi. Nah, tapi kadang-kadang pada orang lansia itu seringkali juga saluran cernanya juga kan sudah mengalami proses aging. Kadang-kadang si kemampuan untuk mencerna laktosa atau enzim laktasenya itu juga semakin menurun. Jadi paling dicek itunya aja. Nah, selain itu juga pemilihan susunya. Seringkali memang yang dipilih ini adalah susu full cream gitu. Kadang karena rasanya juga lebih enak. Kadar lemak di dalam susunya juga lebih banyak dibandingkan jenis yang lain. Nah, tapi tentu saja dengan susu full cream itu tadi lemaknya lebih tinggi, kalorinya juga akan lebih tinggi. Jadi cek-cek lagi apakah masih masuk di asupan hariannya. Nah, kalau misalnya mau diganti, saya seringkali tidak menyarankan susu low fat. Jadi kan banyak tuh variasinya, skim, low fat, kemudian full cream. Nah, yang low fat itu memang kadar lemaknya lebih tinggi, tetapi karena kadar lemak diturunin, seringkali ditambahin nih si sumber karbohidratnya. Jadi sering kadar gulanya juga ikutan tinggi. Nah, jadi kan gula itu tadi harusnya juga dibatasi dalam asupan sehari-hari ya. Nah, jadi kalau mau diganti, saya sarankan lebih ke arah susu skim, atau kalau memang sudah dengan diabetes dan kebutuhan kalorinya ini masih tercukupi, ada beberapa susu diabetes yang memang kadar laktosanya itu lebih rendah, kemudian proteinnya itu juga lebih bagus, ada beberapa yang sudah ditambahkan serat. Nah, jadi silahkan cek, banyak sekali merek-merek yang beredar di masyarakat, tetapi tadi syaratnya asal masih masuk di dalam asupan kebutuhan kalori harian. Kayak gitu. Jadi silahkan variasikan mau susu apa aja, yang penting memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena ini sebenarnya kalau kemarin aku lihat ada penelitian kita juga ya, salah satu senior dokter Estika tuh melakukan penelitian tentang susu juga nih gitu kan, dan ternyata memang Indonesia tuh semuanya hampir rata-rata yang elderly-nya tuh resikonya berisiko malnutrisi. Bahkan di Jakarta. Dan banyak sekali yang nggak suka susu. Jadi memang ibunya agak apa ya, agak kita sih malah bilangnya malah bagus ya kalau orang tua masih suka minum susu gitu ya, karena kan memang banyak zat-zat yang penting ada di dalam susu itu gitu. Jadi kan yang kita nggak bisa nyebut merek atau apalah ya, mungkin tadi dokter Arti kan sudah menjelaskan kriteria-kriterianya, mungkin nanti mereka tinggal cari di luaran yang tadi. Nah, kadang-kadang kalau misalnya nggak suka itu karena kenapa? Karena efek samping atau apa ya, komplikasi akibat minum susunya tuh nggak nyaman. Balik lagi ke enzim laktasenya tadi. Jadi baru minum susu perutnya mules, perutnya kembung, ada yang diare, ada yang konstipasi. Nah, memang sebagian besar orang Indonesia secara genetik itu bukan yang bisa mencerna susu dengan baik gitu. Kadar laktasenya memang sedikit gitu. Jadi kalau nggak bisa mengkonsumsi susu ya nggak ada masalah, tapi kita gantikan dengan sumber protein lain. Memang susu itu cara paling mudah sih buat memasukkan protein kemudian kalori ke dalam asupan makan sehari-hari ya, karena tinggal tegak aja tapi dapat sejumlah nutrisi yang memang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya coba digantikan dengan yang lain. Tadi untuk diabetes ada yang sudah free lactose atau low lactose.
boleh divariasikan atau ganti bahan-bahan lainnya. Biasanya saya paling senang sih ngasih putih telur. Putih telur ya. Jangan pakai kuning. Mm. Nah, berarti ini Kuningnya kita atur berapa boleh, tergantung dari kolesterol hasil labnya gitu. ini ada satu lagi yang penting juga, pertanyaan yang sering tadi ditanya dalam ini nih, ditanyain di kolom komen mengenai penggunaan pemanis buatan, Mbak Hmm. Arti. Jadi sebetulnya gimana ya penggunaan pemanis buatan ini untuk orang-orang yang diabetes gitu? Apakah memang diperbolehkan, dihindari? Oke, jadi kalau misalnya pemanis buatan itu banyak banget macam dan tipenya. Nah, kalau browsing, silahkan bisa dilihat ada beberapa macam, mulai dari yang kayak stevia, kemudian aspartam, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah beredar di masyarakat, apalagi sudah ada label BP POM-nya, itu sudah dipastikan aman. Ya kan karena yang beredar itu takut bikin kanker dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah lewat BP POM itu pasti sudah aman. Kemudian berapa banyak yang mesti kita konsumsi, setiap tipe itu juga akan berbeda-beda. Tetapi berapa banyak sih kalau mau makan gula dalam sehari-hari? Paling kan pengen nambahin misalnya di es teh ataupun di bahan makanan lainnya, bikin masakan atau lain sebagainya. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, kadang-kadang juga tipenya juga beda-beda nih. Ada satu bahan yang kalau kita masak bikin rasa pahit. Jadi kita harus ganti misalnya dengan stevia ataupun gula lainnya. Tetapi kalau sudah beredar dan ada BP POM-nya, jangan ragu-ragu untuk menggunakannya. Kemudian yang memang dari penelitian itu bikin kanker, itu mesti kita lihat lagi penelitiannya seperti apa. Kalau misalnya kita telusurin, memang itu penelitiannya dilakukan pada mencit dan menggunakannya itu adalah dalam jumlah dosis yang banyak. Sedangkan kita kan eh, proporsi badannya aja udah beda sama mencit ya. Kalau kita menggunakan dosis sekian itu tidak akan sama dengan di dosis yang akan diberikan pada mencit. Jadi balik lagi, kalau beredar di masyarakat aman, silahkan gunakan untuk menggantikan gula pasir. Jadi untuk menggantikan gula pasir akan menggunakan pemanis buatan itu ya. Nah, Boleh. nggak ini ya, nggak kerasa tuh waktu tinggal 2 menit lagi nih Mbak Ati. Ngobrol tapi karena hasil menjawab pertanyaan dari direct message juga. Nah mungkin apa ya kesimpulan dari Mbak Arti sama Mbak Ririn gitu ya, kira-kira mungkin dari itu kesimpulannya dan pesan-pesannya untuk para oma-opa yang nonton, anak-anaknya gitu, untuk mengelola diabetes mana, Mbak Ririn? Oke, iya. Jadi kan memang diabetes ini cukup banyak ya di orang tua, yang sekitar 20% dari orang-orang diabetes tuh umurnya di atas 60 tahun. Eh, yang penting memang kesulitannya pada pandemi ini tuh banyak oma-opa yang nggak mau ke dokter ya, nggak mau ke rumah sakit karena khawatir ya. Yang pertama, yang jelas kan harus atur pola makan ya, walaupun misalnya orang tua memang banyak yang sudah mulai kekurangan nafsu makan atau segala macam. Nah, pola makan tetap harus jadi perhatian utama ya, karena gula darah itu pasti banyak dipengaruhi sama konsumsi makanan kita. Kemudian kalau misalnya orang tua masih cukup aktif, silakan untuk berolahraga ya semampunya. Paling kalau misalnya memang ada masalah lutut ya, pengapuran segala macam, mungkin bisa dipilih olahraga yang nyaman. Misalnya kalau ada kolam renang boleh berenang, atau kalau misalnya bisa pakai sepeda statis silahkan. Tapi kalau misalnya masih aktif, masih bisa jalan cepat ya, boleh jalan cepat dan boleh didampingi ya kalau khawatir. Kemudian jangan lupa minum obat ya, minum obat sesuai yang disarankan sama dokter. Nanti nggak boleh beli-beli sendiri ya, atau kata tetangga minumnya ini terus dia beli sendiri gitu. Jadi memang obatnya nanti harus yang dianjurkan sama dokter, karena pemilihan obat untuk pasien usia lanjut itu jadi sangat penting ya, harus dilihat individu ya, tiap orang berbeda kebutuhannya, beda dosisnya gitu ya, beda obat-obat yang boleh atau enggak gitu. Tapi biasanya akan dipilih obat-obat yang resiko untuk gula darahnya jadi terlalu rendah itu jadi kecil sekali gitu ya, pilihan obatnya yang aman.
selain itu memang kan sekarang banyak sekali mesti cari tempat-tempat edukasi diabetes yang dipercaya gitu. Jadi karena kalau diabetes ini banyak banget hoaxnya gitu ya, mesti hati-hati memilih informasi mengenai diabetes, Mm-mm. cari informasinya di tempat yang tepat gitu ya. Kalau boleh promosi di Fatmawati ada pusat layanan diabetes terpadu, kita punya promosi dong ya. Jadi Iya kita dong. biasanya ada edukasi tiap hari Selasa jam 10 itu nanti bisa buat pasien diabetes dan keluarganya. Silahkan diikuti supaya nanti teman-teman apa namanya yang nonton di sini ya, kemudian orang tua bisa dapat informasi yang tepat tentang itu aja kali. Oke, aduh, makasih Mbak Ririn. Aku happy deh akhirnya Mbak Ririn sinyalnya oke dan apa ya, ini bisa disampaikan gitu, teman-teman geriatrik care malam ini. Mungkin gilirannya kira-kira Hmm. kesimpulan dari obrolan kita hari ini untuk Iya, teman-teman. kayaknya semuanya udah langsung dirangkum sama Ririn dengan bagus ya. Kalau Uh-uh. aku ikut promosi aja deh. Pokoknya buat lansia dengan diabetes, kalau bingung atau nggak ngerti nih pola makannya seperti apa, terutama buat yang mengurusnya atau caregivernya, baik keluarga ataupun misalnya perawat, tentu saja silahkan konsultasi ke dokter spesialis gizi terdekat. Kemudian kan nggak perlu takut juga gitu. Sekarang banyak telekonsultasi, kemudian aplikasi buat konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Jadi bisa didapatkan meal plan atau perencanaan makan yang lebih personal. Pastinya disesuaikan dengan kondisinya, kemudian penyakit penyerta, obat yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi artinya Sebenarnya sih pada pengen konsulnya ke dokter Arti, cuma antrian panjang, jadi agak susah ya. ya, Hmm, bisa diatur. Oh, bisa diatur ya. Di Fatmawati juga ada dokter spesialis gizi klinik dan oke kan semuanya. Ada, Bisa oke. konsultasi dengan tim dokter gizi klinik di sana juga ya. kita juga di tim terpadu di geriatri juga selalu melibatkan dokter berarti. Jadi kita di sana ada dokter gizi juga gitu, selalu yang Yes. dan setiap hari tuh mereka melakukan visitasi ya dokter yang Mbak Ririn ya untuk pasien-pasien. Iya, Jadi semua gizi klinik rawat tuh bersama ya. gizi klinik tuh jadi memperhatikan asupan-asupan makanannya gitu semua pasien. Ya deh, aduh aku seneng banget hari ini jadi untuk ngobrolin tentang DM karena ini salah satu yang banyak diminta juga sama teman-teman geriatric care karena ya kan banyak yang sakit gula gitu. Mungkin ada beberapa yang belum bisa kita jawab, tapi mungkin bisa dikirimin nanti ke geriatric care. Mungkin nanti akan aku tanyain ke dokter Arti dan dokter Marina supaya nanti kita mungkin jawab secara personal karena yang sekarang mungkin waktunya udah nggak cukup. Oke, terima kasih Mbak Ririn dan Mbak Arti. Semoga Sudah, Sama-sama, terima makasih. kasih sudah diajak. kita jangan bosan Hmm, ya Mbak. Gara-gara dia Iya. jadi ketemu Arti lagi nih. Iya, Iya nih. udah Kita lama jangan ngasih tahu angkatan kita berapa ya, Rin ya. Oh iya, diem Jangan aja. kasih tahu ya. Kita di bawah Tia kok angkatannya. Nggak jauh kok. mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dan buat teman-teman geriatriker juga terima kasih yang sudah gabung dan sudah kirim pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya supaya tetap jaga protokol kesehatan ya kan dan tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin live ya. Makasih. Oke, Mbak Arti. Ya, lihat juga.